Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib pajak KPP pertama Batu. Sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara kita membuat bukti potong PPh pasal 21 dengan key in ya atau dengan input manual dan juga dengan eh, ekspor impor XML. Kita langsung saja praktekkan ya. Jadi ini saya sudah masuk ke apa, Cortex KPP Pratama Batu dengan impersonate dulu ya. Jadi kita ulangi lagi bahwa ketika kita login sebagai eh, instansi atau sebagai WP Badan, maka kita tidak akan bisa membuat bukti potong, kita tidak bisa membuat laporan SPT. Kalau kita ingin membuat bukti potong atau SPT, maka kita harus impersonate dulu. Caranya adalah login di akun PIC atau akun admin pajak, kemudian kita klik wajib pajak di sini ya. Maka keluarlah tanda biru ini. Ini artinya kita sudah impersonate ke wajib pajak badan atau instansi pemerintah. Setelah kita impersonate, langkah berikutnya adalah kita akan membuat bukti potong BPH pasal 21 ya. Kita langsung masuk ke menu Ibu Pot. Di sini ada beberapa menu ya. Sebenarnya sudah saya terangkan di beberapa video sebelumnya, tapi kita akan terangkan lagi ya. Untuk PPh pasal 21 ini setidaknya ada dua bagian ya. Yang pertama adalah bukti pemotongan bulanan pegawai tetap atau BPMP. Ini adalah untuk membuat bukti potong bulanan atas gaji dan tunjangan rutin pegawai ya, pegawai bukan. Sedangkan yang kedua adalah BP21 ya atau bukti potong selain pegawai tetap. Ini adalah menu untuk membuat eh, bukti potong untuk bukan pegawai tetap, kemudian penghasilan yang selain gaji dan tunjangan bulanan. Untuk pemerintah kita mengenal ada honorarium untuk PNS. Ini dikenakan PPh final, maka diinput di BP21. Ada juga misalkan ada pemotongan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi. Itu yang dikenakan 5% kali 50%. Maka diinput juga di BP21. Ada juga misalkan peserta kegiatan. Itu dikenakan PPh 21 atas peserta kegiatan. Itu juga diinput di BP21. Intinya adalah BP21 ini untuk menginput bukti potong selain bukti potong atas gaji dan tunjangan bulanan pegawai ya. Semuanya ada di BP21. Pertama kita akan membahas untuk BPMP dulu atau bukti potong atas gaji dan tunjangan rutin untuk pegawai tetap. Seperti ini tampilan awalnya, kemudian kita klik create ibu pot MP ya. Kemudian masa atau bagian tahun pajak kita pilih saja misalkan Maret 2025. Kemudian foreign employee, apakah pegawai yang kita maksud di sini adalah pegawai asing? Kita jawab tidak, karena pegawai ya saya. Kemudian kita masukkan NIK pegawai. Kemudian PTKP-nya kita anggap saja K3 ya. Possession-nya staff gitu saja. Kemudian tax certificate, ini fasilitasnya apa? Kita pilih tanpa fasilitas. Di sini ada tiga sebenarnya ya, ada tiga pilihan untuk fasilitas. Ada tanpa fasilitas, ini adalah gaji tunjangan rutin yang biasa ya, yang biasa untuk semua pegawai ya, termasuk juga PNS atau ASN, semuanya pakai tanpa fasilitas ya. Ada juga yang namanya TPH ditanggung pemerintah atau DTP. Ini khusus untuk pegawai-pegawai tertentu yang secara aturan itu ditanggung pemerintah. Untuk akhir-akhir ini ada peraturan terbaru terkait PPh ditanggung pemerintah, yaitu pegawai dengan gaji sampai dengan 10 juta ya. Dengan sampai dengan 10 juta itu ditanggung pemerintah mulai masa Januari 2025 sampai dengan Desember 2025. Artinya ketika pegawai kita ya di masa Januari 2025 gajinya itu sampai dengan 10 juta, maka kita pilih DTP. Ketika kita pilih PPh DTP, maka
ketika bupot itu selesai, pajak terutangnya nanti menjadi nol. Kenapa? Karena pajak terutangnya itu ditanggung pemerintah, ya. Kemudian ada fasilitas lainnya ini terkait misalkan salah satu contoh ya, ini terkait pegawai yang ada di IKN itu ada peraturan tertentu terkait hal tersebut. Maka kita pilih fasilitas lainnya. Untuk penginputan bobot pegawai yang biasa itu kita pilih tanpa fasilitas. Kemudian nama objek pajaknya ini ada tiga juga ya. Ada pegawai tetap, ada pensiunan ya, ada penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap yang menerima fasilitas di daerah tertentu, tadi yang IKN ya. Untuk pegawai yang biasa kita pilih pegawai tetap. Kemudian penghasilan brutonya, misal kita masukkan 10 juta, seperti ini, otomatis pajak terutangnya 150.000 dengan tarif TER 1,5%. Ya. Kemudian ID Place Business ini dipilih ya untuk nitku pemotong ya, untuk nitku pemotong atau pemberi kerja maka kita pilih ini. Untuk misalkan kita sedang menginput pegawai di nitku nomor satu, maka nanti kita ada drop down listnya ya. Kita pilih nitku nomor satu. Misalkan nitku nomor satu ada di Malang, nitku nomor dua ada di Pasuruan, nitku nomor tiga ada di Blitar. Maka kita pilih sesuai dengan tempat pegawai tersebut bekerja ya. Karena saya untuk KPP Pertama Batu tidak ada nitku, maka kita pilih yang ada saja ya. Kemudian kita langsung klik submit. Seperti ini ya. Kemudian eh, ini masih belum terbit kita lihat ya. Untuk menerbitkan bagaimana? Kita klik ini, kemudian kita klik terbitkan. Maka bukti potong tersebut itu sudah bergeser ke bagian telah terbit ya. Seperti ini. Pertanyaannya, loh, bagaimana ketika saya mau ngeprint bupot ini? Kita ada beberapa dinas yang ingin mengeprint bukti potong pegawai setiap bulan, contoh DPRD. Itu pegawainya ada beberapa yang ingin anggota DPRD ingin diprintkan bukti potong PP pasal 21 bulanan. Ada juga misalkan di rumah sakit dan beberapa instansi lainnya. Jawabannya adalah Bupot BPMP atau Bupot Bukti Potong atas gaji dan tunjangan rutin bulanan itu memang tidak dimaksudkan untuk di print Bapak Ibu sekalian ya. Lalu terus bagaimana? Untuk pegawai tetap itu kita eh, bisa cetak untuk 1721A1 atau A2 yaitu bukti potong tahunan. Untuk pegawai tetap cukup cetak bukti potong tahunan yaitu 1721A1 atau A2 itu dicetak setiap akhir tahun ya. Untuk yang bisa dicetak setiap bulan itu hanya BP21 dan itu nanti akan kita praktekkan ya. Kurang lebih seperti itu cara penginputan BPMP secara key-in atau secara manual. Terus bagaimana cara ketika kita ingin menginput bukti potong secara ekspor XML karena memang jumlah pegawai sangat banyak. Kita nanti akan lihat sama-sama ya. Nah, kita lihat di sini saya sudah mendownload ya XML untuk PPh pasal 21 atau ada beberapa ya. Ada beberapa, ada BPMP, ada BPA, ada BP21, BP26, ada BPA1, ada BPA2. Sekarang kita akan mencoba menginput untuk BPMP-nya. Kita klik ini dua kali ya. Nah, seperti ini tampilan untuk BP21 ya. BPMP, sorry ya. Ini tampilan untuk SML BPMP ya. Bagian di kolom A1 ya, ini ada NBWP memotong, maka di bagian B1 kita isi NBWP pemotong atau NBWP instansi atau badan. Jangan lupa bahwa yang diinput di sini adalah NBWP 16 digit, bukan 15 digit. Ketika Bapak Ibu menginputkan NBWP 15 digit, maka nanti ketika XML ini
impor, maka terjadi error ya. Harap diperhatikan. Kita isi dulu ya. Kita isi dulu seperti ini. Kemudian ini masa pajak. Ini saya input satu saja dulu ya. Nah, untuk masa pajak kita eh, masa pajak satu ya 2025. Ini ada pilihan untuk status pegawai, ada residen, ada foreign ya. Kalau misalkan pegawai kita adalah pegawai warga negara Indonesia, maka kita pilih residen. Tetapi kalau misalkan WNA, maka kita pilih foreign ya. Kemudian kita masukkan NIK-nya. Seperti ini. Eh, Kemudian nomor passwordnya nomor passwordnya kita kosongi ya. Kita isi kalau misalkan kita pilih ini foreign, baru kita isi nomor password ya. Kemudian statusnya kita pilih K3 ya, begini. Kemudian posisinya staff ya. Sertifikat tadi sudah kita bahas ya. Ini ada NA. NA itu artinya tanpa fasilitas. DTP kalau misalkan yang bersangkutan adalah mendapat fasilitas ditanggung pemerintah, ETEK ini fasilitas lainnya ya. Kemudian kode objek pajak 01 adalah pegawai tetap, 02 pensiun, 32 ini tadi kalau tidak salah kita lihat ya di referensi saja ya. Itu penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap yang menerima fasilitas di daerah tertentu. Nah, ini artinya seperti ini. Kemudian penghasilan kotornya misalkan 10 juta. Nah, tarifnya otomatis berubah tadi ya. Kemudian IDTKU-nya ini dimasukkan IDTKU pemotong. Bagaimana caranya kita lihat IDTKU pemotong? NPP 16 digit badan atau instansi, kita tambahi 06 di belakangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini apabila pemotong tidak mempunyai NITKU ya. NITKU-nya hanya satu ya sudah diisi angka 06 kali. Kemudian tanggal pemotongan misalkan kita isi 1 Januari boleh, 31 Januari boleh ya. 31 Januari ya. Kita lihat di belakang sini, ini ada kolom perumus ini jangan sampai dihapus Bapak Ibu sekalian ya. Fungsinya apa? Fungsinya ini untuk menentukan tarif yang di sebelah kiri tadi ya. Nah, tarif TER ini. Kalau misalkan kita menginput banyak pegawai sampai ke bawah, maka ini harus kita eh, copy seperti ini Bapak Ibu ya. Jangan sampai tidak di copy. Kalau tidak di copy maka kolom L ini tidak akan otomatis eh, ada ya. Karena kan ini dapatnya dari sebelah kanan ya. Kurang lebih seperti itu. Tetapi kali ini saya hanya ingin menginput satu pegawai saja ya. Seperti ini kita cek di kolom sebelah kanan ini juga sudah cuma satu ya. Seperti ini. Kita klik shift dulu. Ini kita lihat di sini filenya masih file Excel. Tugas kita adalah apa, membuat file Excel ini menjadi XML. Caranya bagaimana? Kita klik file, kemudian save as, ya. Kita pilih tempat em, kita naruh ininya ya, filenya ya. Misalkan kita taruh eh, di down atau di download ya, di download seperti ini. Kemudian save as tab-nya kita pilih XML data ya. Nah, jadi di sini XML ada dua, ada XML data, ada XML spreadsheet ya. Kita pilih XML data. Kemudian kita rename jadi misalkan Januari ya, Jan gitu kan. Jan 25. Klik save, kita klik continue. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita lakukan impor data XML ya. Kita buka Cortex dulu lagi ya. Seperti ini. Kemudian kita ulangi lagi ya ibu pot, kemudian BPMP. Ya.
Kemudian impor data, kita browse. Kita buka di folder download, kita pilih Jan 25 XML. Nah, kok muncul seperti ini? Bagaimana? Ini adalah pop-up untuk verifikasi data XML yang tadi sudah kita buat. Kalau misalkan di sini ada tulisan tidak ada data untuk ditampilkan, maka XML kita adalah valid, isinya betul, ya. Tetapi kalau misalkan ada error, maka pesan errornya di sini akan muncul, ya kan ada yang salah ini, ada yang salah itu, gitu ya. Karena sekarang kita tidak ada yang salah, maka kita langsung klik submit. Nah, muncullah XML tadi yang sudah saya buat, ya. Nah, ini 10 juta, 150 ribu, dan seterusnya. Seperti ini cara eh, input manual untuk BPMP dan juga impor, ya, impor XML untuk BPMP atau pajak bukti potong atas gaji dan tunjangan bulanan. Semoga dipahami. Terima kasih.